Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Al-ayat. Wa qala Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha fi aunil abdi ma kana al-abdu fi aunil akhi. Shadaqallahul azim wa sadaqallahu rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, segala puji bagi Allah, Rabb kita semuanya. Dialah Rabbul Alamin. Dialah Malik Yaumiddin. Kepadanya lah kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dialah Rabbun Nas. Dialah Malikin Nas. Dan dialah Ilahin Nas. Semua wajah akan tertunduk padanya, dan tak akan ada satupun wajah-wajah kelak di yaumil akhir akan mampu mengangkat wajahnya. Mereka akan tertunduk penuh dengan rasa takut dan cemas. Semoga pada hari itu kita adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sosok hamba pilihan yang terkasih, hamba pilihan Allah, hamba Allah yang penuh dan mampu menerjemahkan Rahman dan Rahimnya Allah dalam praktek yang sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya. Maka siapapun yang dapat mengambil pelajaran dari apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, mereka adalah orang-orang yang terbaik yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Iwan Fiddin rahimakumullah, hamba-hamba Allah yang dicintai Allah. Hari ini kita melihat bagaimana ayat-ayat Allah tidak akan pernah berubah, ya, kepada siapa saja yang melalaikannya, mengkufurinya, atau mendustakannya. Karena pada hakikatnya sunatullah itu akan terus berjalan. Yang membedakan hanyalah waktu dan orang-orang yang mengisinya. Kita berharap bahwa kita adalah orang-orang yang senantiasa mampu menteladani orang-orang yang terbaik pada masa lalu, sekarang, ya. Kita adalah orang-orang yang dapat mampu mencontoh kebaikan-kebaikan dari orang-orang pilihan yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, ya, beliau menyampaikan bahwa tugas kita itu adalah mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah,
Sebagaimana firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tugas kita itu adalah mengabdi. Ya. Tugas kita itu adalah beribadah kepada Allah. Namun pada prakteknya tidak sedikit, ya. Orang bukannya banyak beribadah, banyak mengabdi kepada Allah, tetapi mereka menghabiskan waktunya, ya, hanya untuk bekerja, memenuhi keinginan hawa nafsunya, ya, sehingga menyedot segala pikiran, tenaganya, waktunya, ya. Malam jadi siang, siang jadi malam, karena mereka terpikat dengan keindahan dunia yang ditontonkannya. Karena itu, Imam Nawawi menyampaikan, hanya orang-orang cerdaslah yang akan dapat mampu mentalak keindahan dunia ini. Mereka, orang-orang cerdas, tidak akan tertipu dengan keindahan dunia ini. Mereka menyadari, orang-orang cerdas itu menyadari bahwa dunia bukanlah tempat yang abadi. Dunia bukanlah tempat untuk hidup selama-lamanya. Karena itu, orang cerdas akan menjadikan dunia ini sebagai samudra yang luas yang harus mereka seberangi untuk sampai ke pantai harapan dermaga impian, sehingga mereka menjadikan bahteranya adalah amal soleh. Amal soleh inilah rahimakumullah yang akan dapat mampu menyelamatkan kehidupan kita di muka bumi ini. Karena itu beliau menyampaikan kepada kita, ya, agar kita sampai di pantai harapan dan dermaga impian, maka hendaklah kita mampu mencontoh kehidupan orang-orang soleh yang terdahulu. Kita harus dapat mempraktekkan kehidupan orang-orang soleh yang terdahulu, meskipun mereka hidup di zaman lampau, tetapi kita yang hidup sekarang ini harus bisa menteladaninya. Kemampuan kita melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh mata, baik itu yang dijanjikan baik ataupun yang dijanjikan buruk oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil akhir, kemampuan akal kita, pikiran kita, hati kita menerawang itu, itulah yang akan bisa menyelamatkan diri kita. Dan ketidakmampuan akal kita melihat sesuatu yang tidak terlihat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan bisa menyeret kita kepada kehidupan yang susah sesusah-susahnya. Hadirin, kita diberikan jatah hidup itu sangat pendek sekali. Tidak seperti umat-umat yang terdahulu, hidup 1000 tahun, 400 tahun, 300 tahun. Paling kita hidup sebagaimana umur dari Nabi kita. Ya, kalaupun ada yang 100 tahun tidak akan banyak, paling beberapa gelintir orang. Jangan sampai hidup yang pendek ini menyebabkan kita susah selama-lamanya. Tapi bagaimana kehidupan yang pendek itu menjadikan bahagia sebahagianya, seabadi-abadinya, selama-lamanya. Tidak ada lagi rahimakumullah kecuali kita mengikuti kehidupan salafus sholihin yang terdahulu. Karena itu rahimakumullah, apa yang harus kita lakukan pada saat hari ini? Ya. Yang kita lihat bagaimana, ya, hari ini banyaknya masalah-masalah atau katakanlah musibah-musibah yang terjadi dalam kehidupan kita ini. Rahimakumullah, mari kita tetap berhusnuzon dalam keadaan kita berpikir jernih, ya. Kita tidak menyalahkan sesuatu yang hadir di hadapan kita, tapi kita melihat bisa jadi musibah ini dikarenakan seperti yang tadi dikatakan, kita banyak mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat Tsamud wa 'Adun bil Qari'ah. Al-ayat. Ya. Bahwa didustakannya kaum 'Ad, kaum Tsamud atau kaum-kaum yang lain pada masa yang lalu, ya. Itu dikarenakan bermacam ragam kemaksiatan, kezaliman, kekufuran, kemunafikan yang mereka lakukan. Dalam kata lain, kalau kita simpulkan, mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Karena ketika seseorang tahu dengan keilmuannya harus melakukan sesuatu, dengan pengetahuannya harus mengerjakan sesuatu, ya, kemudian dia tidak mengerjakannya, ibaratnya tidak boleh dolim, padahal dia tahu tidak boleh dolim, kemudian dia dolim, tidak boleh mengkhianati, tetapi dia berkhianat, tidak boleh mencuri, tetapi dia mencuri, ya, dan lain sebagainya. Itu adalah pendustaan yang dilakukan oleh manusia terhadap apa yang semestinya harus dilakukan dengan pengetahuan atau ilmu yang ada itu harus dikerjakan, atau amal itu harus berdasarkan ilmu yang mereka ketahui. Ketika ada perbedaan antara ilmu yang diketahui dengan apa yang dikerjakan, inilah kedustaan yang terjadi pada saat ini. Dusta-dusta ini telah masuk ke dalam segala lini, ya, dalam kehidupan kita. Di pasar ada dusta, di kekuasaan ada dusta, di orang kaya ada dusta, di orang miskin ada dusta. Maka ketika dusta telah menjadi sesuatu kehidupan yang hadir dalam kehidupan manusia, maka itulah yang akan dapat mengundang murka dari Allah Subhanahu wa taala. Alam nuhlikil awwalin summa nutbi'imul akhirin kadzalika naf'alu bil mujrimin wailu yauma idzil lil mukadzibin. Tidakkah kita melihat umat-umat terdahulu bagaimana dibinasakan oleh Allah, kata Allah? Kemudian tidak juga kamu lihat orang-orang dibinasakan, umat-umat yang terakhir dibinasakan oleh Allah? Kenapa mereka dibinasakan? Ya, kadzabat, disebabkan karena dusta-dusta yang mereka lakukan. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tidak ada yang lain kecuali kita bertaubat. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bagaimana kita segera bertobat dengan setiap dusta-dusta yang kita lakukan. Semua lini, semua tingkatan, ya, semua grade, semua karakter, semua jenis, ya, sepanjang manusia yang hadir di muka bumi ini, siapapun mereka, maka harus cepat-cepat segera bertobat kepada Allah. Tobat nasuha, tobat yang dapat melahirkan rasa penyesalan pada dirinya. Tobat yang dapat mendorongkan keinginan untuk memohon ampun dengan sebenar-benarnya dan berjanji mereka tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Jika tobat nasuha ini dilakukan di setiap lini tingkatan kita, dari konglomeratnya, dari konglomeratnya, ya, atau dari pejabatnya, atau dari siapa saja, dari orang kayanya, orang miskinnya, mungkin juga orang yang berilmunya, ya. Karena salah satu musibah itu terjadi adalah ketika orang berilmu, ya, ketika mereka tahu bahwa itu salah tetapi mereka tidak melakukan peneguran, maka itu adalah sesuatu yang akan dapat mengundang murka dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, rahimakumullah, pastikan bahwa kita selalu ada dalam posisi amar ma'ruf atau nahi munkar. Kita selalu berada pada kondisi untuk selalu mengajak orang berbuat baik dan benar. Wa shadaqa bil husna. Ya, benar
yang diliputi dengan kebaikan. Ya, jangan sampai benar tetapi diliputi dengan sesuatu yang buruk. Ya. Nah, bagaimana ya sedekah bil husna ini menjiwai kita semuanya? Kemudian juga ya jangan sampai ya kazabat bil husna ya, sudah dusta, dustanya itu dihias sehingga dusta-dusta itu menjadi tidak nampak kedustaannya karena kepiawaiannya ya memperlihatkan dusta yang dibungkus dengan sesuatu yang seolah-olah benar atau seolah-olah baik. Ketika itu terjadi, maka Allah juga akan mengajab kita. Di lain sisi kita juga melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nahi mungkarnya ya rahimakumullah. Bagaimana kita mencegah kemungkaran terjadi? Ya, kalau kita mencegah kemungkaran itu jangan sampai terjadi, maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita selalu mengadakan hal-hal yang sifatnya promotif atau preventif. Ya. Bagaimana kemungkaran itu selalu didengung-dengungkan dalam artian diingatkan kepada orang lain jangan sampai berbuat kemaksiatan, kezaliman, kemungkaran, kemunafikan dan lain sebagainya yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Keutamaan kita dengan yang lain adalah terlihat dari seberapa besar amar ma'ruf kita dan seberapa besar nahi mungkar kita. Karena itu di hadapan Allah yang terbaik di antara kita adalah siapa yang paling takut kepada Allah, paling hati-hati kepada Allah, paling mampu mengatur, mengendalikan hawa nafsunya, dan mereka orang-orang yang selalu melakukan yang terbaik hanya untuk atas nama Allah. Mereka orang yang paling taat, dan mereka orang-orang yang selalu paling banyak mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan sunnah dari Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Karena itu, mari kita segera bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Mari kita bertobat rahimakumullah. Sudahlah, ya. Jangan tidak mau mengakui kesalahan kita. Kesalahan saya. Pasti kita banyak salahnya. Ya. Kita namanya juga manusia, ya, yang selalu identik dengan dekat dengan kesalahan-kesalahan kita. Kalau Rasulullah saja yang dalam tanda kutip pasti jauh berbuat kesalahan, sering melakukan amar ma'ruf bahkan nahi mungkar, tapi tetap beristighfar kepada Allah. Kenapa kita tidak? Nah, mari kita bertobat dengan sepenuh hati, sisi jiwa, sepenuh-penuhnya pengakuan kita bahwa kita adalah makhluk yang banyak bersalah, banyak yang lalai dan lain sebagainya. Mudah-mudahan hal ini akan memperbaiki keadaan kita. Di samping itu rahimakumullah, mudah-mudahan musibah yang terjadi adalah menjadi salah satu media yang kita menjadi ingat, yang kemudian kita menjadi sadar ya bahwa kita lupa menolong saudara kita. Hari ini Allah telah tunjukkan kepada kita agar kita mau menolong sesama kita. Karena pada dasarnya Allah akan menolong segala kesulitan kita sepanjang kita mampu mau menolong saudara-saudara kita. Saya mengajak rahimakumullah, mari kita tolong saudara-saudara kita yang sedang bermasalah. Tidak hanya yang di Cianjur atau di tempat mana saja. Mungkin kiri kanan kita, depan belakang atas bawah kita juga, mereka adalah orang yang kesulitan, tetapi mereka tidak ngomong, tidak bicara kepada kita. Kemampuan kita menangkap perasaan orang lain dalam kesusahan dan tidak ingin istilahnya terlihat ya kelemahan mereka, itu adalah akan menjadi amal tersendiri buat kita sekalian. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang seperti demikian. Demikian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.